Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang yang mengaku sebagai kelompok Salafi telah menuduh bahwa di dalam syair-syair burdah yang disusun oleh Imam Al-Busiri ada yang dianggap berisi kemusyrikan, kesyirikan, yaitu di bait ya akramal khalqi mali man aluzu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aluzu bihi, tidak ada bagiku orang yang aku jadikan pelindung siwaka selain engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda khululil hadisil amimi, jika terjadi turunnya menimpanya suatu musibah yang baru terjadi, al-amimi, yang amim, yakni panjang kesedihannya. Bait ini kalau di dalam syarah Idharu Sidqil Mawaddah Syarah Al-Burdah karya Ibnu Marzuq, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Marzuq, orang Aljazair, ini di jilid 3 syair nomor 153. Sedangkan kalau di dalam kitab syarah burdah yang lain berjudul Syifa'ul Qalbil Jarih bi Syarhi Burdatil Madih sallallahu alaihi wasallam karya pakar tafsir dunia Ibnu Ashur, ulama dari Tunisia yang punya tafsir At-Takhrir wa Tanwir, beliau menulis syair burdah ini di nomor 163. Kemudian di dalam syarah burdah yang lain karya Masyariqul Anwar Al-Mudiyah karya Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qustallani yang punya syarah Sahihul Bukhari, punya syarah Sahihul Bukhari berjudul Irsyadus Syari, beliau masukkan di bait nomor 154. Ketiga-tiganya ini pakar semua, ada pakar hadis, ada pakar tafsir, ada yang mensyarah Sahihul Bukhari. Tidak ada yang mengatakan syair itu musyrik. Tidak ada yang memusyrikkan syair tersebut. Karena apa? Pemahaman beliau ini dengan pemahaman yang jernih, tidak ada sentimen, tidak ada fanatisme, tidak ada rasa kebencian. Beliau menafsirkan dengan bagus. Sebagai contoh, saya baca di dalam tafsirannya Ibnu Marzuq di halaman 401 bahwa beliau Imam Al-Busiri menggambarkan suatu ketika terjadi musibah di mana manusia itu hanya berlindung kepada Muhammad Rasulullah, yakni menanti syafaat beliau dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Contoh, wa huwa hadisu yaumil qiyamah, yaitu terjadinya tragedi-tragedi yang baru terjadi
besok pada hari kiamat. Yaumul khasrah, hari penyesalan, wan nadamah, hari penyesalan. Maka ini orang, suasana, posisi, kondisi, la yanfa'u fihi malun wala banun, tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat dari anak kita sendiri, kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang sowan kepada Allah, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, yakni hati yang sampai akhir hayatnya itu bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Wa man aza bijahika, dan orang yang berlindung dengan Rasulullah SAW dengan syarat beriman, yakni yang disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Beberapa titik di hari kiamat tidak ada manusia-manusia lain selain Muhammad Rasulullah yang menolong manusia. Itu ada di beberapa titik di hari kiamat, memang tidak ada manusia lainnya Nabi Muhammad yang bisa menolong dengan izin Allah. Maka benar tidak ada manusia yang aku jadikan perlindungan selain engkau Muhammad, wahai manusia, wahai makhluk yang paling mulia. Jadi ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Kemudian Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan, idza halla haulu yaumil qiyamah, apabila turun gentingnya hari kiamat, alladzi ya'ummu kulla ahad, yang merata pada setiap manusia, merata pada setiap individu. Nah, ini jelas ya. Jadi tidak ada kesyirikan. Nah, kemudian diperkuat oleh sebuah syair di dalam kitab Burdah, yaitu syair yang menguatkan bahwa beliau Rasulullah ini memang boleh, layak dikatakan satu-satunya manusia yang dijadikan tempat berlindung ketika suasana genting. Nanti akan saya sampaikan data-data hadisnya. Di dalam bait 37, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, dicintai Allah. Alladzi turja syafa'atuhu, senantiasa diharapkan pertolongannya, syafaatnya. Likulli haulin, untuk menghadapi kegentingan, minal ahwali, di antara macam-macam kegentingan, muqtahami, yang dicebur oleh manusia, yang manusia masuk di dalamnya. Sebagai contoh, satu, pertolongan menghadapi kegentingan, menghilangkan kesedihan. Satu, syafaat, pertolongan. Sampai Muhammad Rasulullah dikatakan manusia yang dijadikan perlindungan dengan izin Allah. Satu, syafaat menghilangkan kesedihan di tempat padang mahsyar. Di tempat padang mahsyar. Nah, ini saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari, hadis nomor 4476. Ketika manusia di padang mahsyar minta pertolongan kepada Nabi Adam, tidak sanggup. Pertolongan kepada Nabi Nuh, beliau tidak sanggup. Minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, tidak sanggup. Minta pertolongan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semua tidak sanggup. Dan pada akhirnya manusia berbondong-bondong mencari Muhammad Rasulullah SAW, dan beliau diminta oleh manusia memberi pertolongan, memberi syafaat. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan,
waqa'tu sajidan, aku segera bersujud. Dan akhirnya Allah mengatakan kepada aku, kata Rasulullah SAW, wa qul yusma', berkatalah Muhammad, akan aku dengarkan, akan aku terima. Wasfa'tu syafa', berilah pertolongan, akan aku terima syafaatmu. Akhirnya Rasulullah setelah bersujud mengangkat kepala, memuji kepada Allah dan mensyafaati manusia. Fa'udkhiluhumul jannah, kemudian aku membawa masuk sebagian manusia ke surga. Kemudian aku kembali lagi memberikan syafaat, membawa manusia ke surga, sampai akhirnya tinggal manusia-manusia ma baqiya finnar illa man habasahul Qur'an wa wajaba alaihi khulud. Tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran, yakni Al-Quran menetapkan dia kekal di neraka, yakni mereka yang dilanggengkan Allah, diabadikan Allah di dalam neraka, tidak bisa disyafaati oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas. Yang kedua, bukti Rasulullah sebagai pelindung manusia dan memberikan syafaat. Syafaat kepada manusia masuk surga tanpa hisab. Ini yang kedua. Tanpa pembalasan terlebih dahulu, tidak melalui masuk neraka terlebih dahulu, yakni langsung masuk surga. Ini juga ada di dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis nomor 4712. 4712, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah kepada beliau, ya Muhammad, besok di hari kiamat, ya Muhammad, adkhil min ummatika, wahai Muhammad, bawalah masuk sebagian dari umatmu, man la hisaba alaihim, orang yang tidak melalui hisab, yakni masuk surga langsung tanpa pembalasan terlebih dahulu di neraka. Bawa mereka ke surga, minal babil aiman, dari pintu sebelah kanan, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ini yang kedua. Syafaat yang ketiga, mengeluarkan manusia-manusia yang punya catatan dosa, yang sementara masuk neraka, tapi dibawa keluar oleh Nabi dengan syafaat Nabi, dengan izin Allah. Syafaat Nabi Muhammad SAW sangat efektif. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6558. Rasulullah SAW mengatakan, yakhruju minan nari bisyafa'ah, akan keluar orang-orang dari neraka karena pertolongan. Ka'annahum as-sa'arir, mereka keluar dari neraka sepertinya mereka ini seperti mentimun-mentimun kecil. As-sa'arir jamak dari kata su'rur. Maka Jabir bertanya kepada Nabi, apakah arti as-sa'arir? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-duhabis. Duhabis itu jamak dari kata duhbus, artinya mentimun kecil. Jelas sudah ada syafaat orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Syafaat yang keempat, kepada orang yang akan dibawa ke neraka dibatalkan. Ini ada dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, karya Muhammad bin Yusuf Asy-Syami As-Salihi, di jilid 12 halaman 464. Beliau Rasulullah SAW mengatakan,
Hadisnya ini riwayat dari Tabarani, dari Ibnu Abi Dunya, dari Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Baihaqi. Hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama azalu ashfa'u." Maka aku tidak berhenti-henti senantiasa memberikan pertolongan dan syafaat, hatta u'ta sikakan, sehingga aku diberi sebuah buku catatan-catatan birijalin, orang-orang laki-laki, qad bu'isa bihim ilan nar, yang aslinya direncanakan untuk dikirim menuju neraka, tapi batal, tidak jadi dibawa ke neraka karena pertolonganku sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keempat. Syafaat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya meringankan siksa sebagian orang kafir. Ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim dengan syarah Nawawi, hadis nomor 509. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Talib, yang sebagian ulama mengatakan matinya kafir, yaitu sebagian ahli sunnah wal jamaah mengatakan matinya Abu Talib kafir. Ini Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dakhdakhin min nar. Abu Talib itu di neraka, apinya sampai pada dohdoh. Apa dohdoh? An-Nawawi mengatakan ila nahwil ka'bain. Syarah An-Nawawi juz 3 halaman 79 sampai 80. Syarah Muslim. Apinya itu dalam posisi dohdoh, yakni ila nahwil ka'bain, kira-kira sampai pada 2 mata kaki. Jadi apinya itu hanya sampai 2 mata kaki, 2 mata kaki, tidak sampai ke atas. Maka Mbah Hashim Asy'ari memberikan makna ketika ayah saya mengaji dengan makna bahasa Jawa, kecek api. Rasulullah kemudian mengatakan, walaula ana, dan jika tidak ada aku, tanpa pertolonganku, tanpa syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar, tentu Abu Talib akan di neraka yang paling bawah, undak yang paling bawah. Kemudian syafaat yang keenam, yaitu syafaat di ruang-ruang tertentu di akhirat, di tempat-tempat tertentu di akhirat, tempat-tempat yang genting. Saya baca di dalam hadis Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, hadis nomor 2433. Anas bin Malik meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, aku laksanakan insyaallah. Kemudian Anas bin Malik bertanya, fa aina atlubuka, nanti di hari kiamat di mana aku mencarimu? Rasulullah mengatakan, pertama kamu cari saya, utlubni awwala ma tatlubuni, carilah aku pertama kamu mencariku, alas sirat, di atas jalan jembatan, di mana di bawah jembatan itu api neraka. Kemudian Anas bin Malik bertanya, jika aku tidak menjumpaimu, tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah di jembatan sirat, di bawahnya api neraka, maka Rasulullah mengatakan, fatlubni indal mizan, maka carilah aku di timbangan amal. Kemudian Anas bin Malik bertanya lagi, jika aku tidak menjumpaimu, tidak bisa menemuimu di timbangan amal, di mana aku mencarimu? Qala Rasulullah SAW, fatlubni indal haud, maka carilah aku di telaga Kausar. Nah, ini berarti ada posisi-posisi di mana manusia
mencari pertolongan kepada manusia, tapi tidak ada manusia lain yang dimintai pertolongan kecuali Rasulullah SAW. Dan ada beberapa syafaat yang diberikan kepada orang lain. Ada, memang ada. Ada yang ulama bisa mensyafaati, kemudian orang soleh bisa mensyafaati dengan izin Allah. Tetapi secara universal, syafaat yang terbesar adalah syafaat Nabi SAW. Dan ada beberapa titik-titik tertentu manusia lainnya tidak bisa menolong kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Yang ketujuh, syafaat kepada orang mukmin yang meninggal di kota Madinah. Saya baca di dalam Sahih Tirmidzi, hadis nomor 4009, Sunan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, hendaklah mati di kota Madinah. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Maka sesungguhnya aku memberi pertolongan, memberi syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah, yakni yang beriman husnul khatimah. Kemudian yang kedelapan, syafaat pada anak kecil yang matinya belum balik, belum dewasa. Nah, meskipun orang tua mereka ini bukan muslim, bukan mukmin, tapi anaknya ini yang disyafaati ini anaknya yang mati kecil sebelum balik, orang tuanya ini musyrik. Nah, itu anak-anak mereka yang kecil-kecil yang belum balik meninggal dunia, itu ditolong oleh Nabi SAW, dimasukkan ke surga dengan izin Allah. Saya baca dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad, karya Muhammad bin Yusuf Asy-Syami As-Salihi, di jilid 12 halaman 464. Beliau Muhammad bin Yusuf Asy-Syami dalam kitabnya Subulul Huda wa Rasyad, ini sebuah kitab menjadi induk, menjadi termasuk kitab setarikh Nabi yang besar. Ini yang saya bawa jilid 12. Nah, beliau mengutip hadis Nabi SAW, "Sa'altu Rabbi," aku meminta kepada Tuhanku, "ayyatajawaza li an atfalil musyrikin," supaya Allah Tuhanku melewati, yakni mengampuni karena syafaatku, karena pertolonganku, dari anak-anaknya orang-orang musyrik yang mati kecil sebelum balik. Aku minta mereka dilewati, yakni diampuni. Fatajawaza anhum, maka Allah melewati, mengampuni anak-anak kecil mereka. Wa adkhalahumul jannah, dan Allah mengizinkan mereka anak-anak kecil dari ayah ibu mereka yang musyrik. Wa adkhalahumul jannah, anak-anak mereka ini yang mati kecil diizinkan Allah masuk ke surga karena pertolonganku Muhammad Rasulullah SAW. Ini syafaat yang ke-8, pertolongan yang ke-8. Kemudian syafaat yang ke-9, saya baca lagi dalam, yaitu syafaat tanpa disebutkan siapa yang mendapatkan, kemudian targetnya berapa, tidak disebutkan. Ini syafaat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa, yaitu dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya sahih, hadis nomor 498. Rasulullah SAW menceritakan janji Allah ketika Rasulullah ini berfikir, sedih dengan nasib umatnya, sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, dan Nabi Muhammad menangis. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan apa firman Allah, apa wahyu Allah, apa firman Allah yang disampaikan oleh Jibril. Allah mengatakan, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad SAW, inna sanurdika, sesungguhnya aku Allah akan membuatmu ridha, akan membuatmu puas, membuatmu puas marem, fi ummatika,
untuk memberi pertolongan kepada umatmu. Wala nasu'uka, dan aku berjanji tidak membuatmu sedih. Berarti ada syafaat Nabi yang targetnya besar, pertolongan Nabi SAW yang targetnya besar, dijanjikan oleh Allah, sampai Nabi itu puas, sampai Nabi itu tidak bersedih. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh Imam Busiri ini tidak syirik. Justru berdasarkan data-data yang kuat. Berdasarkan data-data yang kuat. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.